perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel. Selamat datang di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue, program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Sebagai upaya mencapai ketahanan energi dan mengatasi perubahan iklim global melalui penurunan emisi CO2, pemerintah Indonesia berkomitmen secara tegas untuk melaksanakan konservasi energi. Komitmen tersebut ditetapkan dalam beberapa regulasi, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tren hidup hemat energi dan tanggap pola perubahan iklim. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak FF Hendro Gunawan dari Direktorat Konservasi Energi Kementerian ESDM RI. Apa kabarnya Pak Hendro? Kabar baik, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Cemara 19 Channel. Selanjutnya mengenai perubahan iklim global, Pak. Bagaimana sebenarnya kondisi perubahan iklim global sehingga isu ini menjadi isu yang mendunia dan menjadi diskusi di forum-forum internasional. Apakah kondisi iklim ini menjadi bisa mengancam ekosistem di dunia gitu, Bapak? Oke, makasih Mas. Saya lepas masker nggak apa-apa ya. Oh, iya. Kan kita sudah PCR juga sebelumnya. Iya. Ya. Saya taruh di sini. Maaf. Jadi memang perubahan iklim ini kan mengkhawatirkan banyak pihak. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga banyak negara di dunia, terutama negara-negara kepulauan. Karena ini suhu bumi ini kan terus naik ya. Makanya di Paris Agreement tahun 2015 ini, tahun 2015 yang lalu, targetnya kan kita menjaga kenaikan suhu global jangan sampai lebih dari 2 derajat. 2 derajat. Ya, Celcius. Nah, tapi hasil dari salah satu studi yang terbaru yang kemarin saya dapatkan saat COP26 itu, menjaga kurang dari 2 derajat Celcius ini tidak cukup. Jadi kenaikan itu dijaga harus nggak lebih dari 1,5 derajat itu, karena dengan kenaikan suhu yang terus-menerus ini kan banyak resiko bagi terutama negara-negara kepulauan, negara kecil itu kan dengan suhu yang naik, es di kutub mencair, pulau-pulau itu banyak yang tenggelam, terutama negara kepulauan seperti Indonesia kan sangat rentan ya. Kemudian yang kedua juga cairnya suhu di kutub ini, cairnya es di kutub ini juga membawa dampak terhadap kemungkinan katakanlah yang dikhawatirkan itu terbukanya lapisan-lapisan ini yang mungkin di situ juga mungkin ada saja mungkin virus atau bakteri purba yang mungkin bisa keluar, bisa menyebabkan bencana global juga. Kemudian banyaklah perubahan yang dikhawatirkan banyak pihak. Nah ini kita sendiri diharapkan Indonesia turut berpartisipasi menjaga agar jangan sampai kita menambah beban bumi ini dengan menambah emisi yang dihasilkan dari berbagai sektor, termasuk sektor energi. Oke. Tadi kan dibahas sedikit tentang COP26 Pak ya di Glasgow. Ya, COP26. Bagaimana Pak, apa isu yang mengemuka selain itu yang tadi Pak? Isu yang mengemuka di sektor energi yang dibahas pada forum internasional seperti itu. Ya. COP26 ini kan ini dilaksanakan tepat 5 tahun ya setelah COP yang di Prancis, yang di Paris
yang tahun 2015 itu. Nah, ini sekalian mereview kebijakan dan apa yang sudah dihasilkan semenjak pelaksanaan COP itu. Di sisi energi sendiri, isu yang mengemuka ini yang ramai banyak dibicarakan ini adalah phasing out batu bara. Phasing out batu Ya, bara. mempensiunkan penggunaan batu bara karena dianggap sebagai sumber emisi yang besar. Nah, tapi ini kan memang isu yang sensitif karena banyak negara memang menggantungkan pada batu bara. Jadi memang dari dinamika ini akhirnya ada katakanlah mungkin jalan tengah atau kata yang lebih lunak, jadi bukan passing out tapi passing down. Nah, Indonesia sendiri sudah punya komitmen untuk menurunkan penggunaan batu bara, mempensiunkan penggunaan batu bara pada pembangkit listrik. Kita punya peta jalan net zero emission di 2060 untuk sektor energi. Ya. Di situ jelas terlihat tahapan-tahapan bagaimana kita mempensiunkan penggunaan batu bara di PLTU. Mulai tahun 2030 PLN sendiri sudah punya list pembangkit-pembangkit yang secara alami memang sudah memasuki usia pensiun. Nah, kemudian akan dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Gitu. Oke, berarti tadi sudah ada juga langkah-langkah dari pemerintah juga untuk ikut berpartisipasi, Pak ya. Terkait perubahan iklim ini. Selain itu mungkin sebagai langkah melawan perubahan iklim, Pak, seperti apa tanggapannya bagi bagaimana pemerintah mengantisipasi gitu, Pak? Agak sulit nih. Jadi memang untuk perubahan iklim memang kita merumuskan langkah-langkah. Jadi untuk sektor energi sendiri dalam peta jalan yang tadi, peta jalan net zero emission 2060, kita mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. Kemudian juga mendorong program efisiensi energi. Iya. Kita punya target, memang sudah kita targetkan untuk batu bara penggunaan 23% di bauran energi pada tahun 2025. Dan di tahun 2060 di peta jalan ini target kita adalah pembangkit listrik itu sudah full renewable energy. Oke. Nah, selain itu ada juga nih Pak, ada fakta yang membanggakan untuk Indonesia. Beberapa waktu lalu kita meraih penghargaan ASEAN Energy Awards 2021, Pak ya. Ya. Itu diberikan kepada Gedung Slamet Branata Direktorat Jenderal Gedung Slamet Bratanata dan Gedung Hairul Saleh ya, Pak ya. Ya, betul. Kedua gedung ini tersebut dinilai mengaplikasikan konsep energi, efficient building dan green building, Pak ya. Iya. Nah, apakah konsep tadi itu bisa diaplikasikan selanjutnya dapat diaplikasikan di perumahan masyarakat gitu, Pak? Ya, jadi memang untuk salah satu langkah untuk mengurangi emisi yang kita sumbangkan ini kita adalah menerapkan upaya efisiensi energi. Nah, upaya efisiensi energi ini kita lakukan baik di sektor industri, kemudian di sektor transportasi, kemudian bangunan gedung komersil dan juga rumah tangga. Nah, kita ini dalam rangka mendorong efisiensi energi ini kita memberikan insentif juga. Salah satunya adalah pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan dalam suatu program yang tiap tahun kita selenggarakan, penghargaan Subroto bidang efisiensi energi. Nah, ini ada 3 kategori yang biasanya kita selenggarakan. Yang pertama adalah kategori bangunan gedung hemat energi. Yang kedua adalah manajemen energi di industri dan bangunan gedung. Yang ketiga adalah efisiensi energi di gedung pemerintah. Nah, untuk tahun 2021 ini kita ada kategori baru
yaitu penurunan dan perdagangan emisi karbon. Nah, pemenang untuk kategori efisiensi energi di kategori bangunan gedung hemat energi dan manajemen energi ini tiap tahun memang pemenangnya kita kirim ke level ASEAN, bertanding di ASEAN Energy Award. Nah, untuk tahun 2021 ini memang agak unik karena tahun 2020 karena pandemi kita tidak menyelenggarakan PSBE, penghargaan Subroto bidang efisiensi energi. Jadi yang kita kirim adalah peserta tahun sebelumnya, tahun 2019. Nah, sebetulnya peserta tahun sebelumnya juga sudah kita kirim untuk ASEAN Energy Award tahun 2020. Jadi yang belum kita kirim lagi. Jadi karena hal itu makanya jumlah yang kita kirim ini lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya sebetulnya itu tiap tahun kita pemenangnya jumlahnya lebih banyak, bisa 10. Cuman tahun ini baru 5 itu. Nah, kita di tahun 2021 ini menang di 5 kategori. Yang pertama di kategori bangunan gedung hemat energi, itu di kategori gedung hijau. Itu Green Office Park. Itu bangunan punyanya siapa ya, saya agak lupa. Itu Green Office Park menjadi pemenang di kategori bangunan gedung hijau. Kemudian untuk kategori manajemen energi, itu kan ada manajemen energi di bangunan gedung dan industri. Nah, kita kirim untuk bangunan gedung ini adalah gedung Slamet Bratanata milik Dirjen EBTKE. Ini untuk kategori gedung besar, jadi pemakaian energinya lebih dari 2000 megawatt hour per tahun. Kemudian untuk bangunan skala kecil dan menengah kita kirim gedung Hairul Saleh. Nah, untuk kategori industri kita kirim PT Denso. Ini mungkin pernah dengar. PT Denso ini produsen busi, kemudian juga filter dan juga spare part otomotif. Itu kita kirim. Kemudian ada inovasi khusus. Itu ada inovasi dari Universitas Indonesia. Bagaimana memanfaatkan panas matahari untuk pendinginan ruangan. Jadi unik. Kalau orang tahunya kan cahaya matahari dipakai untuk memanaskan air atau untuk membangkitkan listrik. Kalau ini unik. Jadi panas matahari kita pakai untuk mendinginkan bangunan gedung. Menarik. Itu menarik. Nah, itu kita kirim dan alhamdulillah kelimanya mendapatkan penghargaan untuk ASEAN Energy Award. Berarti yang dikirim 5-5-nya juga menang gitu, Pak? Iya. Wah, 100%. Yang dikirim itu lebih dari 5, tapi yang bisa mendapatkan penghargaan 5 itu. 5 itu, ya. Oke. Dalam konteks penghematan energi, Pak, dan untuk merespon perubahan iklim di Indonesia, kira-kira apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat? Mungkin ada cara atau pola yang sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi penonton gitu. Oh ya, itu terkait dengan pertanyaan sebelumnya itu ya kan, apakah penghematan energi di bangunan gedung itu bisa direplikasi oleh masyarakat? Tentunya bisa. Justru kita menyelenggarakan penghargaan Subroto itu agar best practice yang sudah dilakukan oleh para pemenang itu bisa direplikasi oleh pihak lain. Misalnya untuk perusahaan atau misalnya pengelola gedung perkantoran atau mall itu kan di tiap penghargaan itu ada kategori penilaiannya ya. Misalnya dari sisi manajemen energi itu yang dinilai adalah keterlibatan misalnya pimpinan puncak, kemudian partisipasi seluruh karyawan, kemudian adanya program-program baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan sistemnya ini apakah bisa direplikasi oleh perusahaan lain, itu semua kita nilai. Nah, ini bisa direplikasi oleh masyarakat, oleh pihak-pihak lain. Nah, kalau untuk rumah tangga tentunya beda, karena kan gedung perkantoran kan beda dengan rumah tangga. Tapi masyarakat sendiri bisa melakukan upaya efisiensi energi di rumahnya masing-masing. Dan kita memang ada program juga untuk itu ke sekolah-sekolah. Kita ada sosialisasi hemat energi, kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa lembaga untuk menyelenggarakan kompetisi di level sekolah. Nah, kalau di level sekolah ini memang kita melibatkan guru dan murid. Nah, murid ini kan generasi ke depan ya. Jadi apa yang kita ajarkan di situ kita harapkan
bisa dibawa sebagai bekal ke depannya, diaplikasikan di lingkungan kerja, dan tentunya dibawa ke lingkungan rumahnya. Termasuk mengajak keluarganya ikut berpartisipasi menghemat energi di rumah. Banyak upaya yang bisa dilakukan di rumah untuk melakukan penghematan energi. Banyak tip-tip sederhana. Misalnya katakanlah dari membeli peralatan rumah tangga yang hemat energi. Di Kementerian SDM sendiri ada program standarisasi kinerja energi minimum peralatan rumah tangga. Jadi alat rumah tangga kayak misalnya AC, kemudian lampu, kemudian kulkas, itu kita tetapkan standar kinerja energi minimumnya. Berapa sebetulnya penggunaan energi yang pantas biar nggak terhitung boros. Nah, kemudian kita kasih label, kita kasih lambang bintang. Semakin banyak bintangnya, semakin hemat energi. Itu kalau beli tinggal lihat aja label ini hemat energinya yang dari Kementerian SDM. Itu contoh yang sederhana. Contoh yang lain misalnya di rumah kalau kita punya AC, seringkali kita cenderung ngeset suhunya itu sangat rendah. Set suhu sampai 18 derajat Celcius, tapi setelah itu kita kedinginan tidur. Padahal kan kita nggak perlu seperti itu. Wong kita hidup di alam tropis ya. Ya kita nggak perlu ngeset sampai suhu terlalu dingin. Sebetulnya suhu 25 derajat, 26 derajat aja sudah nyaman. Ya. Kita biasanya menyarankan setting suhu baik di rumah, di kantor itu cukup 25 derajat. 25. Karena tiap penurunan suhu 1 derajat Celcius itu kita memboroskan energi 6%. Ya bayangkan aja dari 25 derajat kita turunkan sampai 18, berapa persen yang bisa kita hemat. Itu saya sudah membuktikan sendiri. Di rumah itu saya setting suhu itu cuma 27 derajat. Karena di luar itu kalau siang kan bisa sampai 30-an lebih ya. Nah, kalau malam mungkin suhu di luar ya sekitar itu. Tapi yang penting udara di dalam kamar fresh ya, seger. Nah, itu tagihan listrik di rumah saya turun drastis. Kalau dulunya mungkin sebulan bisa 800.000, dengan ngeset kayak gitu bisa turun 200 ribuan, jadi mungkin sekitar 600-an. Nah, kemudian saya lampu itu dulu saya pakai lampu-lampu neon itu. Dan ada teknologi lampu LED. Itu kan bisa menghemat sampai 80%. Saya ganti listrik lampu di rumah semua dengan LED, tagihan turun lagi. Sekarang paling tinggal 400-an. Ada 2 AC dan semua lampunya LED itu tinggal 400-an. Bisa dibandingkan dengan rumah masing-masing gitu. Mungkin itu kan terkait dengan kesadaran masyarakat ya Pak ya. Mungkin Bapak ada himbauan Pak bagi masyarakat bagaimana pentingnya menjaga iklim global dan dari hal-hal yang mungkin yang paling terkecil mungkin Pak. Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Nah, sebetulnya masyarakat bisa turut berpartisipasi agar menjaga iklim global ini tidak naik sampai lebih dari 1,5 derajat. Banyak hal kecil yang bisa kita lakukan dari lingkungan masing-masing. Ya, misalnya kesadaran hemat energi tadi, mengajak orang-orang rumah atau lingkungan kantornya untuk hemat energi. Ya, kalau misalnya di kantor misalnya, kalau komputer tidak dipakai misalnya jam istirahat matikan. Kan lumayan, misalnya 1 jam istirahat kalikan berapa ribu orang, itu berapa ribu listrik yang bisa dihemat. Kemudian juga banyak hal lain yang bisa dilakukan juga sebetulnya. Misalnya di rumah masing-masing kan sekarang ada program PLTS atap itu kan juga bisa membantu ya menggunakan listrik EBT. Nah, jadi bisa membantu juga untuk penurunan emisi. Banyak hal lain di rumah misalnya. Kalau siang lupa katakanlah mematikan lampu, tinggal matikan lampunya. Hal sederhana seperti itu bisa sangat membantu. Karena selain menurunkan emisi, kita juga bisa berbagi listrik untuk masyarakat lain yang belum beruntung, yang belum kebagian listrik. Itu Mas. Mungkin itu terima kasih Pak Hendro. Jangan lupa kita kampanyekan berarti untuk selalu menghemat energi gitu ya. Mungkin itu terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue kali ini. Semoga publik mendapatkan informasi yang jelas dan bermanfaat Pak. Mungkin itu terima kasih Pak. Baik, saya Raka Kusuma dari Studio Cemara 19 Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Cemara 19 Channel.
Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai.